Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, pada hari akhir tak akan ada yang menapaki perjalananmu. Kamu harus melakukan itu. Pada hari akhir tak akan ada yang memimpikanmu. Kamu harus melakukan itu. Saya renung-renung, ini apa ini maksudnya kata-kata ini? Dan saya menjadi sadar bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang unik, yang berbeda. Kita masing-masing, Anda dan saya, perjalanannya, ya memang itulah perjalanan kita. Di satu pihak itu sebuah takdir, tetapi di lain pihak itu juga sebuah keputusan kita. Kita mau jalan yang mana? Dan saya merasa Anda pernah membuat sebuah keputusan yang tepat ketika Anda mengambil rute Emmaus Journey itu. Itu sebuah keputusan dan pilihan yang tepat. Teman-teman, kita baru saja menyelesaikan buku 1. Buku pertama yang berjudul Perjalanan Menuju Hidup Mendasar. Perjalanan menuju hidup yang paling hakiki. Maka ini adalah sebuah perjalanan yang penting. Tetapi hari ini kita mau merefleksikan sejenak perjalanan 3 bulan itu. Apa sih hal yang paling hakiki untuk hidup kita sebagai pengikut Kristus? Yang paling hakiki adalah satu, hidup kita dipengaruhi oleh sabda Tuhan. Yang kedua, hidup kita diasupi oleh doa. Yang ketiga, kita mempunyai teman perjalanan. Dan yang keempat, hidup diwarnai oleh perubahan, pertobatan, dalam bahasa Inggris transformasi. Itu hal yang paling penting yang mau dikatakan kepada Anda, para Emmausers. Dan ini adalah sebuah cara dan gaya hidup yang awalnya seperti benih. Agar menjadi besar, gaya cara hidup ini perlu dididik, dibiasakan, dihayati, diniati, dipelihara, dan seterusnya. Dan pasti kita di awal-awal perjalanan kadangkala tergoda untuk berhenti. Anda merasa kok kayaknya nggak menarik ya, fasnya nggak oke ya. Jangan tergantung pada fas, karena yang bekerja itu bukan fas, tetapi Roh Kudus melalui segala yang tertulis dalam kitab suci atau melalui sharing teman-teman kita. Roh Kudus sebetulnya fas kita yang paling utama. Saya mencoba bertanya, apakah EJ itu? Jadi EJ adalah suatu kebersamaan komunitas kecil-kecil yang isinya kita-kita ini yang diajak belajar menikmati kebiasaan membaca kitab suci. Bukan hanya itu, juga diajak berdoa. Berdoa harian, doa yang rutin, yang teratur. Dan yang ketiga, berusaha membuat seluruh kegiatan ini menjadi sumber-sumber penting dalam hubungan kita dengan Kristus. Di dalam EJ, meditasi mingguan dengan isi kitab suci dan partisipasi yang penuh makna dalam mendiskusikan isi kitab suci dikembangkan sebagai salah satu kegiatan yang berharga. Maka semoga perjalanan EJ Anda selama beberapa bulan terakhir ini sudah membawa Anda pada keyakinan tentang pentingnya keempat hal itu. Mengapa membaca kitab suci itu penting? Jawabnya sederhana. Santo Hieronymus memberikan rumusan yang sangat singkat, bahasa Latin. Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Barang siapa tidak tahu kitab suci, dia tidak tahu, tidak kenal siapa Kristus. Jadi ini kesadaran paling fundamental yang mau dikatakan oleh inisiator EJ itu. Teman-teman, melalui kitab suci
Kita diantar untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan yang penuh kasih. Dia yang telah lahir, hidup, bersengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita. Kitab suci bukan hanya pernah kita dengar atau baca, tetapi juga kita renungkan dan mulai mempraktekkan. Tanpa dipraktekkan, kitab suci itu hanya seperti bacaan novel atau semacam itu. Sebagai Emmausers, kita diberikan cara belajar kitab suci supaya kita bisa menimba kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tidak langsung menjadi orang pinter atau orang terampil. Kita diajarkan supaya kitab suci kita jangan ragu-ragu untuk ditandai. Ya, jadi silakan beli stabilo warna-warni supaya Anda bisa menandai. Kalau kitab sucinya bersih, itu artinya nggak pernah dibaca. Dan sebagai Emmausers, dalam hal membaca tidak lagi tergantung pada yang namanya tertarik atau tidak. Mata seorang Emmausers adalah mata yang bisa menemukan letak menariknya dari apapun, ya dari pengalaman sehari-hari, ya dari peristiwa apapun. Yang tidak menarik harus dijadikan menarik. Dan di dalam komunitas kita, Anda juga diajak untuk membiasakan diri. Anda diminta memilih sebuah bacaan kitab suci harian untuk minggu ini, lalu menuliskan bagaimana isinya mengesankan Anda. Pada saat berdiskusi, Anda akan diberikan kesempatan untuk men-sharingkannya kepada peserta lainnya. Nah, saya mengajak Anda untuk tidak usah milih. Apa yang ada di depan Anda, itulah yang akan kita renungkan. Hal ini justru bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan refleksi kita. Apa yang menjadi alasan bahwa doa itu penting? Tuhan itu lebih dari seorang sahabat. Dengan rutin berdoa atau berkomunikasi, kita menjadi lebih dikenal oleh Tuhan. Jadi kita mencarinya juga bukan hanya saat perlu bantuannya. Syukur kalau bisa datang untuk berterima kasih, memuji, dan seterusnya. Dan jelas, selalu ada alasan untuk bersyukur. Ada alasan, ratusan dalam setiap hari. Masalahnya adalah mata kita sudah cukup peka atau belum. Saya harap kemampuan atau keterampilan refleksi yang diajarkan di dalam EJ akan membuat kita menjadi bagaikan pisau yang makin tajam. Karena diasah setiap hari, khususnya untuk selalu ingat bersyukur.